Hai teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Monika Sendana, NIRIM 12 20 21 8761, kelas A Bimbingan Konseling Kristen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep diri remaja. Untuk memenuhi tugas kelulusan dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Pada poin yang pertama, pengertian konsep diri. Konsep diri diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu self-concept. Istilah self dalam psikologi memiliki dua arti, yaitu yang pertama, sikap dan perasaan seseorang terhadap diri seseorang, dan yang kedua, proses psikologi yang mengetahui tingkah laku dan penyesuaian diri. Poin yang kedua, faktor yang mempengaruhi konsep diri remaja. Yang pertama, personal self, family self, dan social self. Dalam poin yang pertama yaitu personal self, berarti perasaan individu terhadap nilai-nilai pribadi. Dalam hal ini, remaja dapat percaya diri. Dan poin yang kedua yaitu family self, seseorang mampu menjalin hubungannya baik dalam keluarga, baik dari orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Dan poin yang ketiga yaitu social self, yang berarti interaksi kepada orang lain atau interaksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Poin yang ketiga yaitu dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kategori internal dan kategori eksternal. Yang pertama saya akan jelaskan adalah kategori internal yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, identitas diri atau diri identitas. Yang kedua, diri perilaku. Dan yang ketiga, diri penilai. Poin yang pertama atau identitas diri berarti konsep diri yang menjelaskan tentang identitasnya. Contohnya, ketika masa kecil kita mempunyai nama yang sudah ditetapkan oleh orang tua, maka nama itu masih dipanggil ketika kita sudah dewasa. Poin yang kedua yaitu diri perilaku, berarti apa-apa yang kita lakukan di dalam identitas diri. Dan poin yang ketiga yaitu diri penilai, berarti kita menilai atau kita mampu menilai diri identitas dan diri perilaku. Dalam artian bahwa kita menyadari diri kita dan kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu kategori eksternal. Dapat dibagi menjadi tiga, yaitu diri fisik, diri keluarga, dan diri sosial. Dalam poin yang pertama yaitu diri fisik, berarti mencerminkan diri individu atau melihat semuanya dari fisik. Dan yang ketiga yaitu diri keluarga, berarti memahami dan menilai diri seseorang sebagai anggota keluarga. Dan poin yang ketiga, diri sosial, mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu pola konsep diri. Pola konsep diri dibagi menjadi dua, yaitu pola konsep diri positif dan pola konsep diri negatif. Dalam poin yang pertama, pola konsep diri positif diantaranya yakin akan menyelesaikan dalam sebuah masalah. Dalam hal ini, remaja akan mampu menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan orang tua. Dalam masa ini juga, remaja akan merasa bahwa dia setara dengan teman sebayanya. Dan dalam masa ini juga menerima pujian tanpa malu, dalam artian bahwa ketika ada orang yang memujinya,
dia tidak malu, melainkan dia senyum-senyum. Ketika ada yang mengomentari, "Oh, kamu cantik." Ya bisa saja dia tidak malu, namun dia akan tersenyum karena dia mempunyai rasa kebahagiaan karena mendapat pujian dari orang lain. Dan masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu pola konsep diri negatif. Di antaranya itu tidak menerima kritikan, dalam artian bahwa uh, dia ingin mengkritik orang lain, tetapi dia sendiri tidak ingin dikritik. Sikapnya yang terlalu hiperkritis terhadap orang lain. Dan poin yang ketiga, responsif terhadap suatu pujian. Poin yang ke-6 atau yang terakhir, tugas perkembangan remaja dalam konsep diri psikologi. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya, dalam artian ketika ada orang yang merasa ada kekurangan dalam fisiknya, mereka tidak merasa malu, melainkan mereka akan tetap percaya diri dan melakukan hal-hal yang dapat membangunkan semangatnya. Contohnya, kita bisa lihat dalam Olimpiade olahraga, di situ ada banyak peserta yang memiliki kekurangan fisik, namun mereka tetap percaya diri dan melakukan sekuat dan semampu mereka. Dan tugasnya juga di sini adalah mempersiapkan karir ekonomi, di mana dia sudah mampu mempersiapkan ekonomi atau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan pada masa ini. Dan dalam tugas perkembangan ini juga, masa remaja mampu mencapai kemandirian emosional, yang berarti mereka dapat mengontrol emosinya dan mampu menyesuaikan dalam situasi apa mereka menggunakan emosi.